Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kathleen Evelina Subena, biasa dipanggil Kathleen. Hai semuanya, nama saya Anake. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jonathan Kancana Mulia, biasanya dipanggil Jojo. Halo teman-teman, nama saya Joseph Alexius Adi Prajitno, biasa dipanggil Yogi. Matematika itu salah satu pelajaran yang cukup menantang, tapi juga menyenangkan. Apalagi kalau kita suka menghitung. Dan kalau kita enjoy dalam pelajaran matematika, pasti bakal seru banget. Karena matematika itu juga berguna untuk kehidupan kita. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar matematika. Bermain dengan angka di matematika tuh benar-benar menantang, tapi kayak pengen gitu loh nyelesain soalnya. Di matematika juga banyak banget cara yang bisa kita pakai untuk mendapatkan satu jawaban. Dan menurut saya itu sih yang bikin matematika tuh lebih menarik dibanding pelajaran lainnya. Matematika itu adalah pelajaran yang cukup sulit, tapi seru. Kenapa saya bilang seru? Karena matematika itu menantang, dan saya suka challenge. Saya juga berpikir bahwa matematika itu pelajaran yang penting untuk kehidupan. Jadi, saya rasa serius matematika itu nggak ada salahnya. Menurut saya, matematika adalah pelajaran yang menarik bagi saya. Sejujurnya, saya cukup puas dengan hasil belajar matematika saya selama di SMP. Pastinya belum ya, saya juga beberapa kali kalau abis ulangan pasrah dan kayak jadi nyesel sendiri kenapa gue belajarnya nggak maksimal nih pas kemarin. Dan kadang saya juga masih bingung rumusnya dibuat dari mana, cara kerjanya gimana. Terus apalagi kalau soal yang udah kompleks, yang analisis, itu jadi pusing banget gitu gimana mau ngerjainnya, yang mana duluan yang dihitung kan. Tapi saya selalu nge-push diri saya untuk belajar dengan maksimal, jadi dapat hasil yang memuaskan. Jadi akhirnya juga nggak nyesel sendiri gitu. Saya sendiri tuh merasa sangat puas dengan hasil belajar matematika saya di SMP ini. Pernah banget dapat hasil yang nggak memuaskan karena nggak sesuai sama apa yang kita inginkan. Jadi pasti bakal kecewa dan kesal ya. Nah, cara saya memperbaikinya itu dengan belajar dari kesalahan dan juga terus latihan. Lihat-lihat lagi apa sih yang membuat saya salah dan apa aja yang masih saya harus perdalam dengan cara bertanya ke guru, ke teman, atau ke orang-orang yang saya percayai yang dapat membantu saya. Lalu juga tetap belajar, tetap fokus, kerjain latihan soal supaya bisa lebih terbiasa. Kuncinya itu adalah tetap fokus dan jangan pantang menyerah. Jujur, saya pernah mendapatkan hasil yang bagi saya kurang memuaskan. Dan untuk mengatasinya, saya mengingat kembali kesalahan yang pernah saya buat dan mencari jawaban benarnya agar tidak membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Pernah banget dapat hasil yang nggak memuaskan pas materinya lagi susah atau pas lagi kurang belajar. Cara memperbaikinya ya pastinya belajar lebih keras lagi. Terus kalau udah dapat hasilnya dianalisis gitu, kira-kira gue salahnya apa ya di sini, kira-kira yang belum gue ngerti apa ya. Dan dengan begitu kan jadi lebih prepared untuk ulangan selanjutnya. Tentu saja saya pernah mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan saya. Saya waktu itu mendapat hasil yang tidak sesuai ekspektasi dan mungkin saya terlalu menganggap remeh ya. Waktu itu menganggap remeh matematika. Begini doang lah pasti dapat bagus. Dan akhirnya saat dapat nilai yang tidak sesuai dengan harapan, saya merasa cukup sedih dan kecewa sih. Tapi cara saya untuk memperbaiki hal tersebut adalah dengan melihat kembali kesalahan saya dan kekurangan saya saat itu. Saya lihat kembali di mana sih saya yang kurang, apa sih kesalahan saya. Dan setelah saya melihat kembali kesalahan saya, yang saya lakukan adalah latihan soal terus, latihan lagi, secara terus menerus dan konsisten. Jadi belajarnya itu nyicil. Jadi latihan lagi, sehingga saya tuh bisa terbiasa dan menguasai apa yang menjadi kesalahan saya sebelumnya. Yang kedua itu saya tanya-tanya lagi ke guru atau mungkin temen yang udah paham dengan materi yang saya kurang itu. Saya fokus untuk mendengar dan saya bertanya, nggak usah malu-malu untuk bertanya, sehingga akhirnya saya bisa terbiasa dan menguasai materinya.
cara belajar saya di matematika sih, saya selalu nerapin kalau kita tuh jangan hafal, tapi kita harus pahamin. Kayak pahamin bener-bener kenapa rumusnya kayak begini, kenapa cara ngerjainnya kayak begini, kenapa hasilnya begini, dan segala macam. Kalau belajar matematika saya juga sering belajar sama teman, karena itu pasti bakal lebih seru ya. Kalau ada soal yang kalian nggak tahu, kalian bisa diskus sama teman, terus jadi tahu, mungkin jadi dapat ilmu baru, jadi dapat jawabannya. Dan saya pastinya juga nggak lupa untuk istirahat ya. Istirahat itu perlu banget. Jadi kalau kalian abis belajar matematika nih pusing banget, ya bolehlah nonton 10 menit, tapi jangan kelewatan ya. Cara belajar matematika yang menurut saya bisa meningkatkan pemahaman yaitu dengan yang pertama, membaca buku, artikel, PowerPoint, atau menonton video pembahasan lewat sosial media. Lalu juga bisa mengerjakan games matematika. Lalu yang kedua, yaitu dengan sering-sering mengerjakan latihan soal. Kalau bisa, setiap hari kerjain beberapa soal supaya kita bisa menguasai dan juga bisa terbiasa. Yang ketiga, yaitu dengan pastinya mendengarkan penjelasan guru atau teman yang sedang menjelaskan dengan fokus. Nanya kalau kita masih nggak bisa, lalu aktif dalam menjawab, dan juga jangan lupa untuk mencatat poin-poin yang sedang dijelaskan. Lalu yang perlu kita ingat adalah matematika itu nggak hanya sekedar menghafalkan rumus. Yang paling penting justru adalah memahami konsep awalnya. Jadi sangat penting untuk meningkatkan rasa penasaran dan ingin tahu kita, supaya kita nggak tergantung dengan rumus yang diberikan. Nah, dalam mengerjakan sebuah soal matematika, pasti nggak cuma satu cara yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan jawaban. Jadi itulah pentingnya kita menguasai materi matematika yang sedang kita pelajari. Yang keempat, yaitu dengan sering-sering berbagi ilmu atau membantu teman-teman yang masih kesulitan dalam pelajaran matematika, supaya kita juga bisa belajar, lalu juga kita bisa otomatis mengingat apa yang kita bantu ke mereka. Yang kelima, yaitu dengan cara mempelajari atau mengulang kembali materi yang baru saja dijelaskan. Kita juga bisa menggunakan bahasa kita sendiri pada catatan kita, supaya kita bisa lebih memahami. Menurut saya, cara belajar matematika yang paling membantu saya dalam memahami matematika itu yang pertama, saya setiap hari melakukan latihan soal ya, minimal 5 soal sih, tapi bisa 6 soal, kadang juga saya kerjain 7 soal, itu tergantung mood. Tapi ya saya setiap hari lakukan itu, latihan soal minimal 5 soal. Itu bisa dari buku, mungkin bisa dari internet, atau mungkin dari YouTube. Dan itu pun nggak apa-apa kalau nggak ngerti. Kalau misalnya ada soal yang susah banget gitu, itu jangan menyerah, masih dicoba terus. Misalnya kalau udah stuck gitu, baru lihat ke internet, lihat ke buku, atau enggak lihat video penjelasan di YouTube, ya bisa nanya ke guru, nanya ke temen. Banyak alternatif lain untuk mencari jawabannya, karena sekarang juga gampang kan melihat referensi dan jawaban atau mungkin soal ke internet. Yang kedua, saya juga banyakin baca-baca buku sih, sama nonton video di YouTube. Dan itu saya lakukan secara konsisten dan nggak boleh cuman SKS doang, karena saya kurang cocok dengan metode SKS ya. Lebih baik untuk mencicil sih daripada SKS. Kemudian saya juga selain konsisten nggak suka nunda-nunda kerjaan, karena kalau ditunda-tunda terus rasanya malah makin males. Bagi saya, cara belajar yang bisa membantu dalam pemahaman saya adalah mengerjakan latihan soal dan mencatat materi saat gurunya sedang menjelaskan. Pokoknya menurut saya mindset itu penting banget ya, apalagi kalau mau belajar matematika. Kalau belum mau belajar mindsetnya udah, aduh susah nih, aduh ngitung nih, aduh gue nggak bisa nih, itu kalian jadi bakal beneran nggak bisa. Padahal mungkin sebenarnya kalian bisa, tapi karena mindset kalian kayak gitu jadi beneran nggak bisa. Dan jangan lupa juga perbanyak latihan soal, karena latihan soal itu menurut saya yang bikin kalian jadi makin mahir dalam berhitung. Practice makes perfect. Yang pertama, hilangkan rasa takut kita dulu. Ubah mindset kita kalau matematika itu nggak sesulit yang apa kita pikirkan. Kuncinya adalah tetap percaya diri, bahwa enjoy aja, fokus, dan tumbuhkan niat belajar matematika. Percaya deh kalau kita bisa melakukan pelajaran matematika itu dengan baik. Yang kedua, jangan malu untuk bertanya kalau kita kesulitan atau kita masih bingung, karena nggak ada salahnya untuk bertanya. Dan daripada kita menyesal di kemudian hari, mendingan kita langsung tanya kalau kita benar-benar masih nggak paham sama materi yang sedang dijelaskan. Yang ketiga,
yaitu dengan tumbuhkan lagi rasa niat, rasa minat kita dalam pelajaran matematika. Contohnya yaitu dengan mendengarkan lagi penjelasan guru, bertanya kalau masih bingung, lalu mengeksplor lagi materi-materi matematika yang belum kita pelajarin atau yang belum kita pahami, membantu teman yang masih kesulitan, membagikan ilmu yang sudah kita kuasai. Dan saya yakin itu bisa membuat kita mahir dalam matematika. Yang perlu diingat lagi adalah kita semua pasti akan merasakan kegagalan, ketakutan, kesulitan, dan rasa mau menyerah. Tapi jangan biarkan semua hal itu menguasai diri kita. Justru kita harus bangkit supaya kita bisa membuat perubahan yang lebih baik. Kalau kita membuang rasa takut kita dan kita bangkit, kita berikan semangat yang baru, pasti akan ada hal baik yang kita dapatkan. Jadi kita harus tetap percaya pada kemampuan diri kita dan melakukan sesuatu dengan yang lebih baik lagi. Jadi jangan lupa untuk terus mencoba dan terus semangat. Buat kalian yang masih takut atau kesulitan dengan matematika, saya punya tips untuk kalian. Yang pertama adalah mengubah cara pandang atau mindset kalian terhadap matematika. Kalian yang masih suka, matematika sulit, biarin aja nilainya pas-pasan. Nggak boleh begitu, matematika itu harus dibawa enjoy. Karena setiap kali kalian latihan soal itu secara konsisten, nanti kalian akan lebih paham dengan sendirinya. Yang kedua adalah mindset matematika itu bukan menghafal rumus, tapi memahami konsep. Hal ini tuh sudah diulang-ulang terus sama guru kita di Sanur itu, pahami konsep, tidak menghafal rumus. Tapi terkadang masih aja gitu yang masih nggak paham sama rumusnya. Udahlah, enakan hafal rumus aja. Nggak boleh begitu. Lebih baik tanya ke teman atau tanya ke guru biar lebih paham dengan konsepnya. Jangan malu untuk bertanya, karena nanti bakalan lebih menyesal sih kalau udah nggak nanya. Yang kedua itu adalah belajarnya nyicil, nggak boleh SKS. Karena kalau SKS tuh buat matematika jadi makin sulit. Harus nyicil tiap hari perlahan-lahan biar makin bisa, dan jangan tunda pekerjaan kalian. Tips bagi yang kesulitan atau takut belajar matematika dari saya, mungkin hanya membaca materi yang sedang dipelajari, atau mungkin menonton konten YouTube yang berisi tentang materi yang sedang dipelajari, atau mungkin hal-hal lain yang cocok bagi kalian semua. Semoga tips-tips yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih. 멜로디냐 빈도지의 마마